Dalam sepekan terakhir, kehidupan ex-Jampitsus Febri Adriansyah seakan jungkir balik. Dari dikaitkan dengan 3 kasus mega korupsi, menyimpan uang ratusan miliar dan emas 74 kg hingga melepas jabatan sebagai Jampitsus. Siapa sangka ex-Jampitsus ini akhirnya menjadi tersangka. Masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara. Itulah jawaban Febri Adriansyah saat ditanya apakah dirinya akan mundur atau dicopot dari jabatan Jampitsus. Ia berdalih masih bertugas menyelesaikan berbagai perkara besar. Namun bak ludah yang belum kering, belum 24 jam Sabtu dini hari, Kejagung mengumumkan jika Jaksa Agung Burhanuddin menerima pengunduran diri Febri sebagai Jampitsus. Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum. Dalam sepekan terakhir, nama Febri Adriansyah menjadi sorotan di tengah penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. 13 lokasi digeledah polisi. Di Deklan Signature Cafe, polisi menyita uang senilai 60 miliar rupiah. Kafe ini belakangan sebut-sebut terkait dengan Febri. Di tempat penukaran uang, penyidik menyita 7,2 miliar rupiah. Sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan juga turut digeledah. Pemirsa, polisi resmi menetapkan 2 tersangka dalam kasus pencucian uang atau TPPU, yakni DR dan FA. Di koridor hukum dan diusut tuntas secara... Kakortas Tipikor Polri, Irjen Pol Totok Suharyanto, dalam konferensi pers bersama DPR dan Jampitsus di Kejagung Sabtu siang, menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Namun pada penetapan tersangka ini, mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum dilakukan penahanan. Polisi telah memeriksa 15 saksi, 2 ahli, dan melakukan sejumlah penggeledahan. Selain FA, polisi juga menetapkan DR sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi, dan pasal 3, 4 TPPU atau Sakaran KUHP 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR, ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di rutan Polda Metro Jaya. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri, ex-Jampitsus Febri Adriansyah mengundurkan diri dari jabatannya. Febri mengajukan mundur dari jabatannya pada Sabtu 11 Juli.
Surat pengunduran diri Febri Adriansyah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah resmi diterima oleh Jaksa Agung. Keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas dan netralitas penegakan hukum seiring proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung memastikan seluruh tugas dan fungsi di lingkungan Jampitsus tetap berjalan normal dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Semua pihak diimbau menghormati proses hukum yang berjalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Jaksa Agung telah menunjuk Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai PLT Jampitsus. Kejaksaan Agung pun tegaskan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Menindaklanjuti telah diterimanya pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bapak Jaksa Agung telah menunjuk Dr. Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung nomor 76 tahun 2026 sebagai langkah untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sampai ditetapkannya pejabat definitif. Kami tegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Seluruh penanganan perkara tindak pidana khusus tetap berjalan secara profesional, independen, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Usai Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka, Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjuk Rudy Margono menjadi PLT atau pelaksana tugas Jampitsus. Rudy Margono diketahui menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Kejagung. Sebagai PLT Jampitsus itu kapan Pak? Kamis sore atau bagaimana Pak? Hari ini tadi. Hari ini tadi? Iya. Dini hari berarti Pak, soalnya pengumumannya dini hari atau seperti apa Pak? Kenapa? Jam berapa tepatnya Pak menerima telepon? Pak, pengumuman dini hari. Oh, dini hari ya? Didapat telepon dari Jaksa Agung langsung atau bagaimana? Ya, itu kan teknis ya. Yang jelas kami ditunjuk amanah dari Tuhan melalui Pak Jaksa Agung untuk melaksanakan tugas teknis manajerial di Jampitsus. Bapak FA-nya di mana Pak? Selanjutnya akan bagaimana Pak soal penegakan hukum di Jampitsus? Perkara apa yang akan jadi pokok utama? Ya, nanti kita kumpulkan teman-teman di Jampitsus, Pak Ses Jamada juga. Kita verifikasi mana-mana yang prioritas diselesaikan dulu, utamanya kasus yang dugaan ini. Kemudian yang lebih penting adalah asset recovery dalam penanganan tindak pidana korupsi. Komisi 3 DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja atau Panja untuk mengawal kasus mega korupsi dengan tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kedepannya panja tersebut akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pembentukan Panitia Kerja atau Panja disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, dan dihadiri oleh PLT Jampitsus Kejagung, Rudy Margono. Komisi 3 secara tersendiri melaksanakan tugas konstitusionalnya akan melakukan pengawasan secara khusus. Habibur Rahman menegaskan, pengawasan akan dilakukan secara detail. Selain itu, ia menyampaikan penegakan hukum akan dijalankan juga dengan memastikan hak para tersangka. 3. Komisi 3 DPR RI terus berkomitmen memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal agar kerjasama antar lembaga ini tetap kokoh dan berjalan di jalur yang benar. Dengan ini membentuk Panitia Kerja Pengawasan Penegakan Hukum terhadap penanganan perkara oleh Fortas Tipikor, Polri, dan Kejaksaan Agung.
3 kasus yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah, yakni dugaan mega korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Selain itu, polisi menyita sejumlah barang bukti dalam proses penggeledahan, terdiri dari emas batangan hingga valuta asing senilai miliaran rupiah. Tim Liputan Ainis melaporkan. Dalam sepekan terakhir, kehidupan ex-Jampitsus Febri Adriansyah seakan jungkir balik. Dari dikaitkan dengan 3 kasus mega korupsi, menyimpan uang ratusan miliar dan emas 74 kg hingga melepas jabatan sebagai Jampitsus. Siapa sangka ex-Jampitsus ini akhirnya menjadi tersangka. Masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara. Itulah jawaban Febri Adriansyah saat ditanya apakah dirinya akan mundur atau dicopot dari jabatan Jampitsus. Ia berdalih masih bertugas menyelesaikan berbagai perkara besar. Namun bak ludah yang belum kering, belum 24 jam Sabtu dini hari, Kejagung mengumumkan jika Jaksa Agung Burhanuddin menerima pengunduran diri Febri sebagai Jampitsus. Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum. Dalam sepekan terakhir, nama Febri Adriansyah menjadi sorotan di tengah penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. 13 lokasi digeledah polisi. Di Deklan Signature Cafe, polisi menyita uang senilai 60 miliar rupiah. Kafe ini belakangan sebut-sebut terkait dengan Febri. Di tempat penukaran uang, penyidik menyita 7,2 miliar rupiah. Sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan juga turut digeledah. Pemirsa, anggota DPR RI fraksi PDIP mengusulkan agar mantan Jampitsus Febri Adriansyah dijatuhi hukum mati. Menurut PDIP, kasus yang menjerat aparat hukum adalah menjijikan dan memalukan. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP, Nasyirul Falah Amru atau yang biasa disapa Gus Falah, mengatakan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah memalukan dan melukai hati rakyat. Jika terbukti, dirinya meminta agar terduga pelaku dihukum seberat-beratnya, seperti hukuman mati. Tindakan terduga pelaku juga dinilai menjijikan karena merupakan aparat penegak hukum. Yang terjadi dan sudah ditetapkan tersangka, ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan. Tentunya skandal dalam proses yang terjadi dan sudah ditetapkan tersangka, ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya meminta pelaku tersangka diadili yang seberat-beratnya. Kalau bisa dihukum mati. Karena apa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bayangkan blackout PLN karena kasus batubara. Bayangkan soal Krakatau Steel, Asabri. Ini kan sangat sungguh menjijikan
apalagi dilakukan oleh aparat penegak hukum yang kita cintai ini. Saya sepakat dengan pimpinan mengusulkan untuk dibikin panja terkait kasus yang saat ini lagi kita dalami ini. Tidak hanya fraksi PDIP, fraksi PAN di Komisi 3 DPR RI juga meminta agar mantan Jampitsus Febri Adriansyah dijatuhi hukuman mati. Dari fraksi PAN menyatakan sangat prihatin dengan kejadian beberapa hari ini, di mana sebetulnya yang seharusnya menegak hukum, yang seharusnya menegakkan korupsi, tetapi yang bersangkutan sendiri malah melakukan korupsi. Banyak sekali kasus-kasus yang sudah dijadikan ladang untuk mencari uang yang mungkin kita semua sudah tahu informasinya, seperti kasus Jarod Richard, kasus Asabri, kasus kawasan hutan. Itu banyak orang-orang yang berteriak karena menjadi korban pemerasan. Itu sangat mencederai perasaan masyarakat. Masyarakat sedang susah hidupnya, dia yang harus memberantas korupsi, tetapi malah korupsi. Ini sangat memprihatinkan dan harus dihukum berat. Kalau perlu dihukum mati, apa yang seperti sampaikan Kuswal tadi. Pasca ditetapkannya sebagai tersangka, kediaman mantan Jampitsus Febri Adriansyah terlihat sepi. Kondisi di kediaman Febri Adriansyah di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan tidak terlihat ada kegiatan ataupun penjagaan ketat seperti sebelumnya. Pengamanan ketat yang terlihat di hari-hari sebelumnya pun kini sudah tidak terlihat lagi. Belum ditahan oleh pihak kepolisian, keberadaan ex-Jampitsus Febri Adriansyah kini belum diketahui. Sementara itu, sejumlah personel BRIMOB bersenjata lengkap masih terlihat berjaga di kawasan Polda Metro Jaya. Pengamanan terus dilakukan usai penetapan tersangka kasus dugaan korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. Pemirsa, inilah situasi di Polda Metro Jaya. Personel BRIMOB masih terlihat berjaga di sejumlah titik akses keluar masuk markas kepolisian. Sejumlah kendaraan taktis, bus, dan truk bertuliskan BRIMOB masih terparkir di area Polda Metro Jaya. Namun jumlah kendaraan maupun personel yang disiagakan tampak tidak sebanyak beberapa hari sebelumnya. Meski pengamanan masih berlangsung, aktivitas di lingkungan Polda Metro Jaya terpantau berjalan normal. Pengunjung maupun awak media dapat keluar masuk seperti biasa. Sebelumnya, pengamanan ketat dilakukan menjelang konferensi pers di gedung promotor Polda Metro Jaya pada hari Jumat kemarin. Dan untuk mengetahui situasi terkini, pemirsa, sudah ada Anissa Rizkia di Polda Metro Jaya, Jakarta. Selamat malam Anissa, bagaimana kondisi terkini di Polda Metro Jaya malam ini? Selamat malam Siva dan juga pemirsa. Kalau ditanya mengenai kondisi terkini di Mapolda Metro Jaya, tempat kami melaporkan memang saat ini situasinya masih dijaga oleh personil dari BRIMOB. Memang jumlahnya ini tidak sebanyak 2 hari yang lalu karena memang hingga malam hari ini begitu tidak ada aktivitas yang terlihat begitu hingga pukul 9:20 waktu Indonesia Barat. Namun di jam 8 malam tadi memang terlihat ada 2 kendaraan pengangkut yang tengah disiapkan di depan gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus
guna membawa sejumlah barang bukti yang akan dipindahkan dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus ini dibawa menuju ke gedung tahanan barang bukti yang berada di Mapolda Metro Jaya. Dan informasi yang kami dapatkan memang setelah ditetapkan dua tersangka yakni DR dan juga FA, di mana DR ini sudah ditahan di Mapolda Metro Jaya sejak tanggal 10 Juli 2026. Namun hingga kini keberadaan dari FA kami pun terus mengkonfirmasi kepada pihak Humas Polda Metro Jaya. Namun dari Humas Polda Metro Jaya hingga malam hari ini pukul 9:21 waktu Indonesia Barat belum memberikan konfirmasi terkait keberadaan dari FA. Mengetahui bahwasannya barang bukti yakni ada 74 kg emas dan sejumlah uang tunai dalam rupiah maupun uang dolar Amerika, dan tentunya hingga malam hari ini begitu sudah dipindahkan menuju ke ruang tahanan barang bukti. Untuk informasi yang kami dapatkan memang hingga malam hari ini juga dari pihak kepolisian begitu masih terus melakukan pendalaman, di mana ada 15 saksi yang tengah dimintai keterangan dan juga 2 orang ahli yang tengah diperiksa begitu untuk pendalaman investigasi lebih lanjut mengenai kasus dugaan korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang sedang ditangani oleh tim Joint Investigation yakni dari pihak Polda Metro Jaya dan juga Polri. Dan hingga malam hari ini juga kami terus melakukan pemantauan di gedung Mapolda Metro Jaya bahwasannya dari tersangka DR yang kini berada di ruang tahanan Direktorat Reserse Kriminal Khusus ini memang belum dibawa menuju ke Kejaksaan Agung, yang kita tahu bahwa kini berkas perkara tengah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, namun juga barang bukti dan juga salah satu tersangka yang ditahan di sini belum dipindahkan menuju ke Kejaksaan Agung, Syifa dan juga pemirsa. Adapun sejumlah lokasi yang tengah digeledah, total ada 12 titik lokasi, yakni salah satunya ini merupakan rumah yang ada di Sentul, Bogor. Ini yang memang diakui merupakan rumah milik tersangka FA, namun pendalaman lebih lanjut nantinya dari pihak kepolisian akan menelusuri begitu kepemilikan rumah tersebut, dan tentunya kita akan terus mengawal kasus ini karena memang yang menarik perhatian saya ketika berada di Mapolda Metro Jaya ini, Syifa dan juga pemirsa, banyak sekali kiriman papan bunga. Ini merupakan dukungan dari masyarakat untuk Polri mengusut tuntas kasus ini. Namun memang kita ketahui bersama bahwa Polri tengah melimpahkan berkas perkara ini ke Kejagung Republik Indonesia. Dan kita juga akan menantikan apakah nantinya akan ada pasal berlapis yang disangkakan kepada kedua tersangka yakni DR dan juga FA. Kita akan sama-sama kawal, dan tentunya pada malam hari ini juga dari pihak kepolisian belum memberikan statement secara resmi terkait dari penanganan kasus dugaan korupsi, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. Untuk sementara saya kembalikan kepada Syifa dan yang ada di studio. Baik, Anissa, setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah lokasi dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah telah diketahui mungkin? Baik, Syifa dan juga pemirsa, tadi sudah saya sampaikan bahwasannya saat ini keberadaan dari ex-Jampitsus ini masih kami coba konfirmasi begitu kepada pihak Humas Polda Metro Jaya. Yang kita ketahui bersama memang saat ini di kediamannya di daerah Radio Dalam, sejak kemarin malam ini memang sudah tidak dijaga oleh pihak keamanan. Itu artinya memang sudah kembali normal. Nah, tapi apakah dari tersangka yakni FA ini apakah masih berada di rumah atau sudah diamankan oleh pihak kepolisian? Kami pun juga belum mendapatkan konfirmasi secara pasti. Itulah dari kami terus bersiaga begitu di Polda Metro Jaya menantikan apakah nantinya
FA ini akan dibawa menuju ke rutan yang ada di Mapolda Metro Jaya atau langsung dibawa ke Kejagung. Karena kita ketahui bersama bahwa berkas perkara tengah dilimpahkan ke Kejagung RI, itu artinya nantinya yang akan menangani dan melakukan investigasi lanjutan ke depannya adalah pihak dari Kejagung RI. Dan malam hari ini tadi disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya dari pihak kepolisian tengah berkoordinasi dengan Kejagung Republik Indonesia untuk nantinya tersangka akan dibawa malam hari ini seluruhnya ke Kejagung atau esok hari. Untuk sementara saya kembalikan kepada Syifa yang ada di studio. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Anissa. Kita tunggu saja seperti apa perkembangan ke depannya. Selamat malam dan selamat bertugas kembali Anissa. Pemirsa, bukan dilimpahkan ke KPK, kasus mega korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah justru dilimpahkan ke Kejagung. KPK menyebut hanya menangani kasus yang sudah sesuai kriteria, sesuai undang-undang dan bukan berdasarkan asumsi. Setelah menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi batubara, Asabri dan Krakatau Steel, polisi langsung menyerahkan kasus Febri ke Kejaksaan Agung. Polisi menyebut pelimpahan kasus Febri ke Kejagung dilakukan demi mempercepat 3 kasus mega korupsi yang tengah menjeratnya. Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Pertanyaan lalu mengemuka, kenapa kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri tidak dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK? Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan KPK hanya bisa mengambil alih perkara jika sudah memenuhi kriteria yang telah diatur dalam undang-undang, bukan berdasarkan asumsi. Kalau diambil alih gitu ya, itu ada tahapannya, mulai dari komunikasi, kemudian koordinasi, kemudian disupervisi dulu gitu ya, baru nanti disesuaikan dengan klausul yang ada di pasal 10A ayat 2 ya. Nanti rekan-rekan silahkan baca Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Jadi tidak bisa misalkan kita dengan asumsi sendiri, misalnya tadi ya kita berasumsi bahwa wah ini gak mungkin lah, pasti perkaranya macet gitu kan dan lain-lain pasti susah, itu kan asumsi. Nah kita harus menghargai seluruh upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sebelumnya, polisi menggeledah 13 lokasi yang berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan suap untuk 3 perkara yang berbeda, yakni korupsi pasokan batubara PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Polisi akhirnya menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, menyebut pelimpahan tersangka ex-Jampitsus dari polisi ke Kejaksaan Agung banyak melabrak aturan. Boyamin mendesak Polri untuk segera membatalkan pelimpahan Febri ke Kejaksaan. Berdasarkan Undang-Undang KPK, yang berhak melimpahkan dan mengambil alih itu hanya KPK. Kalau dari penyidik kepada kejaksaan itu hanya pelimpahan berkas perkara atau penyerahan berkas perkara untuk dinilai lengkap atau masih kurang sehingga diberi petunjuk gitu. Nah, kalau lengkap dinyatakan lengkap maka diserahkan tersangka dan barang buktinya. Dan kalau tidak lengkap dilengkapi lagi gitu di petunjuknya gitu. Nah, ini polisi belum melakukan apa-apa, baru menggeledah, belum melakukan pemeriksaan saksi, belum menggeledah yang lebih jauh lagi kalau memang ada, dan kemudian belum menghitung kerugian negara. Tiba-tiba disuruh atau melakukan pelimpahan kepada kejaksaan. Ini betul-betul prematur, ini betul-betul dibunuh sebelum lahir bahkan gitu. Jadi ini yang menurut saya salah kaprah, melanggar KUHAP. Kalau pelimpahannya kepada jaksa ya ini jeruk Bali dimakan jeruk keprok, atau jeruk keprok dimakan jeruk Bali jadinya gitu, jeruk makan jeruk gitu. Nah, mestinya kalau pelimpahannya kepada KPK gitu kan. Nah, kalau diserahkan kepada ke
kejaksaan ini perkara masih bisa jadi mentah. 176 miliar rupiah menjadi salah satu temuan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024 mengapresiasi langkah Polri dan Kejaksaan Agung dalam mengurus berbagai kasus dugaan korupsi. Melalui media sosialnya, Mahfud MD ucapkan selamat kepada Polri yang telah menjebol tembok penyembunyian harta-harta yang diduga hasil korupsi di sebuah kafe dan beberapa titik lainnya. Mahfud juga ucapkan selamat kepada Kejagung yang terus memburu koruptor di BGN dan MBG. Mahfud pun mempersilahkan dua lembaga tersebut untuk saling bongkar korupsi, karena hal itu bagus untuk pemberantasan korupsi. Anda kembali menyaksikan iNews Malam. Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, ditetapkan tersangka pemerasan oleh KPK. Etik diduga melakukan tindak pidana korupsi pemerasan di Pemkab Sukoharjo yang dimana mengikuti praktik suaminan. Usai rangkaian operasi tangkap tangan KPK yang digelar sejak Kamis lalu, KPK menetapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Selain Etik, KPK juga menetapkan tersangka lain yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sukoharjo Richard Trihandoko serta Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Trimulyo. Perkara bermula dari diterbitkannya surat keputusan Bupati tentang penerimaan dan besaran pembayaran insentif pemungutan pajak daerah serta insentif pemungutan retribusi daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2026 yang diduga digunakan Etik untuk melakukan tindak pemerasan setoran upah pungut di lingkungan BPKAD Sukoharjo. Etik diduga mengumpulkan sekitar 40% dari insentif yang diterima sejumlah pegawai BPKAD. Permintaan tersebut ternyata melanjutkan praktik yang telah berlangsung pada masa kepemimpinan suaminya sendiri, Wardoyo Wijaya, saat menjabat sebagai bupati. Permintaan ETS ini diduga melanjutkan tradisi bupati sebelumnya. Nah, dari situ kita akan perdalam. Selama periode 2024-2026, total penerimaan ETS dari setoran rutin OPD yang dikumpulkan TRM sebesar 840 juta rupiah. Dengan rincian sebagai berikut, tahun 2024 245 juta rupiah, tahun 2025 350 juta rupiah, dan tahun 2026 245 juta rupiah. Maksudnya sampai dengan bulan ini ya. Sedangkan uang yang dikumpulkan RCH pada tahun 2022 sampai 2024 yang berasal dari setoran UPD ini mencapai 1,2 miliar rupiah. Selain itu, Etik juga diduga memerintahkan Trimulyo mengurus setoran rutin dari organisasi perangkat daerah setiap tahun dan pada momentum pemberian tunjangan hari raya. Tersangka lain Trimulyo juga diduga menyetor uang yang berasal dari bukti pengeluaran fiktif serta markup pengadaan pada bagian umum Pemkab Sukoharjo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sukoharjo ya kita prihatin ya, saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan untuk menciptakan clear dan good government itu berangkatnya adalah dari pimpinannya. Jadi ikan itu busuknya dari kepala. Artinya kita harus memberikan satu contoh suri toladan untuk apa? Clear dan good government dalam setiap kegiatan, baik itu terkait dengan jabatan, baik itu terkait dengan penggunaan anggaran, baik itu pertanggungjawaban dinas, itu harus transparan. Dan saya mendukung kegiatan apa yang dilakukan oleh KPK. Karena apa? Equality before the law, sama di muka hukum. Tidak peduli itu yang melakukan apa, objeknya ya siapa yang melakukan. Sepanjang tahun 2026, Etik Suryani menjadi kepala daerah ke-10 yang terjaring OTT KPK. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainur Rohman, menyebut tingginya biaya politik menjadi penyebab para kepala daerah melakukan korupsi. Penyebab tunggal, tetapi menurut saya faktor paling dominan adalah high cost politik, tingginya biaya politik. Seseorang mencalonkan diri sebagai kepala daerah itu membutuhkan modal sangat besar untuk level
bupati wali kota bahkan hingga puluhan miliar. Sedangkan penghasilan resminya tentu jauh dari itu. Dari mana mereka harus mengembalikan modal politik yang sangat tinggi itu? Ya dengan segala cara, salah satunya adalah dengan melakukan korupsi. Sekadar menekan biaya politik mungkin tidak akan menyelesaikan masalah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan itu sangat penting. Selama ini pengawasan tidak berjalan. Termasuk pengawasan oleh DPRD, itu tidak berjalan. Nah, oleh karena itu, butuh perbaikan dari sisi pengawasan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Jelang tahun ajaran baru, kebutuhan masyarakat semakin meningkat, terutama untuk membeli seragam dan perlengkapan sekolah. Di tengah kondisi tersebut, PT Pertamina Persero hadir melalui program bantuan perlengkapan sekolah bagi ribuan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Suasana ceria menghiasi wajah puluhan anak-anak saat menunggu pembagian seragam sekolah ditemani orang tuanya. Mengenakan seragam, sepatu, dan tas baru menjadi harapan semua anak saat masuk sekolah kembali di tahun ajaran baru. Impian mereka terwujud dari bingkisan yang diterima dalam program seragam sekolah untuk semua atau sesama, sebuah program sosial yang digagas Pertamina sebagai komitmen dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan bidang pendidikan. Komisaris Utama PT Pertamina Muhammad Irawan secara simbolis memberikan paket bantuan sekaligus memakaikan ke salah satu anak dan diikuti oleh para jajaran direksi PT Pertamina Persero yang lain. Adapun total bantuan yang dibagikan lebih dari 2.000 paket. Dan pada hari ini ada sekitar 8.800 lebih seragam yang kita berikan, yang dimana sebagian besar akan didistribusikan di wilayah operasi Pertamina. Itu di 5 subholding, ada sekitar 1.250 per wilayah subholding tadi. Kemudian yang selanjutnya selebihnya akan kita distribusikan di sekitar Pertamina Persero. Penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah para pengemudi ojek online maupun ojek pangkalan, supir bajai BBG, guru honorer, warga disabilitas, petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU, petugas damkar, dan lain-lain. Mereka merasa terbantu dengan kegiatan ini. Terima kasih untuk Pertamina atas bantuannya. Semoga tahun ke depan lebih baik lagi, dan untuk buat anak SMA juga bisa. Ya terima kasih. Ya lumayan sih kalau buat kita-kita ya. Tapi ini sangat membantu sekali untuk anak saya. Sepatu, seragam, tas, sama atribut sekolah. Dengan program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus sebagai bentuk apresiasi Pertamina atas dukungan masyarakat yang setia menggunakan produk Pertamina. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Anda masih menyaksikan iNews Malam. Pasukan Israel menyerbu desa Al-Mughayyir di tepi barat. Mereka menyerang dan menangkap paksa sejumlah warga Palestina. Para pasukan militer Israel terus menyerbu rumah-rumah warga tepi barat Palestina. Mereka menyerang warga di desa Al-Mughayyir di timur Laut Ramallah. Rekaman video menunjukkan seorang wanita lansia ketakutan mendengar suara tembakan di dekatnya. Pasukan Israel juga terlihat menangkap paksa warga Palestina dan membawa mereka pergi. Hingga kini belum ada informasi resmi terkait adanya korban jiwa maupun luka-luka akibat serangan tersebut. Menlu Iran Abbas Araghchi dilaporkan tiba di kota Muscat, Oman pada Sabtu. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas pengaturan Selat Hormuz berdasarkan nota kesepahaman 17 Juni. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi telah tiba di ibu kota Oman, Muscat pada Sabtu. Rekaman video memperlihatkan Araghchi menuruni tangga pesawat sebelum disambut oleh delegasi dari Oman. Kunjungan ini bertujuan melakukan pembicaraan dengan para pejabat Oman mengenai Selat Hormuz di tengah AS dan Iran saling tuding terkait peningkatan eskalasi militer. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghaei menyebut pembicaraan tersebut berfokus pada pengaturan masa depan untuk navigasi melalui Selat Hormuz berdasarkan nota kesepahaman tanggal 17 Juni.
Iran disebutlah menerima tanggung jawab atas layanan navigasi maritim dan peraturan lalu lintas di jalur strategis tersebut. Pembicaraan tersebut dilakukan usai AS dan Iran saling serang sejak Selasa. Iran menyerang kapal komersial AS di Selat Hormuz, kemudian militer AS membalas Iran dengan menggempur target militer di Iran. Pemirsa, relawan dan mahasiswa Indonesia menggelar pasar gratis untuk pengungsi Palestina di Yordania. Para pengungsi bisa ambil cuma-cuma sembako dan hanya menukarnya dengan daun anggur. Dari Indonesia, untuk saudara-saudara kita Palestina, kita buka! Relawan Kemanusiaan Indonesia membuat pasar gratis untuk pengungsi Palestina di Yordania. Para pengungsi Palestina yang tersebar di Yordania bisa mendapatkan bahan pangan gratis dengan hanya menukar dengan daun anggur. Kegiatan pasar gratis di satu kamp pengungsian Palestina penerima manfaat dari pasar gratis ini mencapai 1.500 jiwa. Akibat konflik Timur Tengah, pasokan bantuan bahan pangan semakin sulit dicari dan harga melambung tinggi. Alhamdulillah di awal bulan Juli 2026 kami masih membersamai saudara-saudara kita Palestina. Kali ini kami mengadakan pasar gratis Indonesia untuk Palestina, di mana pasar gratis ini menyediakan bahan-bahan pokok untuk saudara-saudara kita Palestina secara gratis. Mereka boleh ambil susu, mereka boleh ambil beras, mereka boleh ambil minyak tanah, mereka boleh ambil daging, dan lain-lain mereka boleh ambil. Dan itu gratis. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas dengan segala kebaikan. Para pengungsi Palestina di Yordania masih sangat membutuhkan bantuan bahan pangan, bantuan medis, dan obat-obatan.